bahwa secara material apa yang didakwakan dan dijadikan dasar tuntutan bab di atas bahwa terkait dengan pertimbangan upaya dan gerakan nasional tentang kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis dan kesehatan daripada terdakwa sehingga berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan penangguhan yang kami ajukan beberapa waktu di hadapan persidangan. Bagian kedua, mohon putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon keadilan putusan yang adil dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan jika berkenan mohon menjatuhkan putusan yang pada pokoknya: 1. Menyatakan menurut hukum bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Yang kedua, membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan menjatuhkan putusan kepada para terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum atau fisfa. Yang ketiga, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik dan kedudukan para terdakwa sebagaimana mestinya menurut hukum. Yang keempat, menyatakan barang sita yang digunakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai hukum yang berlaku. Yang kelima, biaya negara menurut hukum. Selain dan selebihnya menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum. Hormat kami, kuasa pendamping hukum Stephen S. sudah bertanya. Terima kasih. Dengan demikian, saya tanya dulu kepada masing-masing terdakwa, apakah terdakwa 1 akan menyampaikan sesuatu lagi atau sudah cukup sebagaimana disampaikan penasihat hukum? Ibu Engmona, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Maka dengan demikian adalah menurut hukum acara gilirannya kepada penuntut umum untuk menyampaikan jawaban atau tanggapannya terhadap pembelaan tersebut, apakah tertulis atau secara lisan. Dari penasihat hukum terdakwa jaksa penuntut umum akan menanggapi secara tertulis. Secara tertulis kapan? Yang terlalu lama? Kamis besok. Ya, ya. Ya, bisa. Ya, itu Kamis lusa tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Itu jawaban untuk pendapat dari penuntut umum ya. Dan nanti pun jika mau menjawab, otomatis kita kasih kesempatan paling lambat kepada Anda dan para terdakwa pada hari Selasa. Yaitu sekira tanggal 30 Juli ya, seperti itu. Oke, ya silakan untuk umum mau tetap waktu jam berapa untuk umum? Hitung mulai. Jadi saya kembali kepada sesuai dengan keyakinan saya terhadap hasil pemeriksaan. Yang saya kemukakan yang pertama tentang fakta hukum. Fakta hukumnya apa yang ditemukan? Yang pertama bahwa jual beli itu tidak palsu, jual beli itu ada. Sebab sampai hari ini tidak pernah ada pengingkaran dari pihak-pihak yang dalam perjanjian. Atau tidak ada pengingkaran hukum terhadap perjanjian jual beli tersebut. Jadi jual beli itu ada. Jadi benar adanya. Kedua, tentang objek kan. Apakah objek tanah itu palsu atau tidak? Saya berkeyakinan sesuai dengan bukti yang diajukan, kami membeli dari Safruddin City dengan alas hak yang diajukan. Bukti T1 itu adalah surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Rata Totok atas nama Safruddin City. Nah, apakah di 2 atau 3 tanah itu kan kita sebagai pembeli bukan ada kesalahan di kita. Kita membeli ketika orang datang membawa surat keterangan kepemilikan satu objek, ya kita beli sepanjang pemerintah yang mengeluarkan dan melakukan secara prosedural, ada pengukuran, ada semua. Nah, kita beli. Jadi objeknya jelas. Nah, ketiga, menyangkut usia. Betul, kami akui bahwa sesuai dengan pernyataan terdakwa 2 bahwa jual beli itu yang memproses itu hukum tua lewat permintaan dari terdakwa 2 untuk menggunakan nama dari terdakwa 1 yang pada waktu itu masih 16 tahun. Menjadi persoalan apakah dengan tidak benarnya usia menimbulkan kerugian kepada pihak lain? Tentunya tidak. Sebab tidak benarnya usia itu menurut pasal 1331 KUH Perdata, kerugian itu dapat ditimbulkan terhadap penjual dan pembeli. Pihak ketiga tidak ditimbulkan kerugian.
dan 30 tahun lebih penjual Syafruddin Siti maupun ahli warisnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap identitas yang tidak benar dalam akta itu. Jadi itu yang saya sampaikan ya, sekalipun memang betul ada pencantuman identitas yang tidak benar di situ dari mereka yang membuat akta itu dulu. Tapi pencantuman itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, sehingga secara hukum tidak memenuhi unsur yang dituntut oleh jaksa itu. Harusnya kan mengakibatkan kerugian. Kembali kepada menggunakan, apakah terdakwa satu menggunakan surat itu dan keterangan dia kan nanti pegang dan pada waktu melapor dia tidak melihat secara detail, tidak ada maksud, tidak mengetahui awalnya, sebab dia menggunakan itu sesuai dengan arahan ibu angkatnya untuk pergi melapor. Dia kan melakukan itu untuk membela hak, bukan niat jahat. Jadi di mana dia unsur pidananya? Di situ beda kalau kita membuatnya untuk menimbulkan hak, menguntungkan kita, merugikan orang lain. Ini kan dia membela hak untuk memperoleh hak yang dia peroleh. Jadi dengan itu saya punya keyakinan bahwa semua yang itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa secara salah persidangan. Bahkan para saksi mengatakan tidak tahu siapa yang membuat, kan sudah periksa semua, tidak tahu siapa yang membuat, bagaimana prosesnya, apa peran masing-masing mereka tidak tahu. Mereka hanya menceritakan tentang bagaimana ketika Linda melapor. Ya, dia kan melapor menggunakan hak, wajarlah. Tahu? Itu. Saudara saya tersebut meminta supaya saya dengan yakin menyatakan bahwa pemeriksaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak ada satu bukti pun atau unsur yang membuktikan bahwa Linda melakukan tindak pidana, terdakwa satu maupun terdakwa dua. Sehingga dalam putusan ini saya meminta putusan bebas.